hari ini beliau sedang berbahagia ya Rob. Semoga limpahkan karunia ampunanmu pada malam hari ini. Doaul arba'in kadu'ail anbiya. Doa 40 orang itu seperti doa nanya Nabi. Diijabah hayang naon sebutkan ayeuna. Hayang jandung tong gandeng. Oh, nama hayang naon wae bebas. Apa saja terserah. Karena memang sejarah 40 hari nanti berkaitan dengan sholawat. Maka dalam acara 40 hari tahlil pun terdapat bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baik. Yang diajarkan sholawat oleh Rasul ada 2. Di antaranya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi Rasul sendiri nggak pakai Sayyidina. Jadi ketika memang sholawat nggak pakai Sayyidina nggak masalah. Tapi untuk ahlu sunnah wal jamaah kurang abdul, etikanya nggak ada ketika nggak pakai Sayyidina. Sayyidina itu kan penghulu, pejabat, titelnya dipakai. Kita aja kan kalau di surat kondangan nggak pakai LCMA, yang datang naik. Orang itu LC di Mesir kan? Masa MA di Libya kan? Surat kondangan Allah tuh. Kadang-kadang kan nggak mau kalau nggak pakai titel. Apalagi baginda Rasulullah. Sayyidina penghulu pemimpin kita semua adalah baginda Rasulullah. Baik, dalam tekstualis hadis Rasul mengatakan ahsinu sholatakum alayya. Percantik, perindah ketika kalian membaca sholawat. Sok pahami gerak. Percantik, perindah. Berarti di sini Rasul memberikan ruang kreasi, alias ruang berbuat mensholawat yang paling hebat. Maka di situ bermunculan sholawat yang indah, seperti sholawat yang diciptakan oleh putrinya sendiri Siti Fatimah, kemudian ke tabi'in, kemudian ke atba'ut tabi'in Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ciptakan sholawat, Imam Tobroni, terus Imam Ghazali, ke bawahnya Imam siapa lagi, Abi Hasan Sadili, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus ke bawahnya siapa lagi, Imam Sulaiman Al-Jazuli tahun 806 Hijriah. Terus ke bawahnya Syekh Nuruddin Ali As-Sauni ya 854 Hijriah sampai 944 Hijriah. Nah, Syekh Nuruddin Ali As-Sauni kemudian ke Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Ya, Abdul Aziznya Al-Malibari, India Selatan, bukan Asam Mahbari, bukan. Nah, dari India Selatan kemudian menyebarkan ilmunya lewat niaga berdagang, yaitu namanya yang kita kenal dengan pedagang Gujarat. Nah, dari India muridnya daripada Al-Malibari masuk ke Aceh. Maka nama pertama kerajaan Samudra Pasai. Maka terdengar ada madhab Syafi'i masuk ke Aceh. Maka seorang syekh dari Tasikmalaya namanya Syekh Abdul Muhyi Pamijahan bergurulah ke Aceh. Maka oleh Syekh Pamuhi Pamijahan disebarkanlah sholawat di Indo. Tahun 1960, 5 tahun menjelang gerakan ya PKI, maka di situ ada seorang kiai bernama Kiai Ali dari Lirboyo bermimpi malamnya didatengin orang berjubah putih, totalnya 313. Datang mimpi ngedatengin dia. Kemudian datanglah ke seorang habib yang muka sapa itu bisa melihat alam gaib. Bukan muka sapa, bukan muka sampah, bukan. Muka sapa bisa melihat alam gaib. Kalau kita ditanya sekarang SAG, ya, sarjana alam gaib. Ini dibuka. Muka sapa. Siapa namanya? Habib Haidar Krapyak, Yogyakarta. Abang atuh ka Jogja, abang. Abang ka Malioboro wae. Jarak ke Habib Haidar Al-Haddad di Krapyak, Yogyakarta. Ditanya, "Beb, saya mimpi begini, orang soleh mimpinya begitu, kedatangin jubah. Kalau kita mimpinya datangin anjing, apa itu?" "Oh, kode alam togel." Oh, 313 seorang datang kemudian berduyun-duyun, jumlah total 313 berisyarah itu adalah sahabat Badar. Sahabat Badar.
Saat itu pun memberikan isyarat kepada kalian, maka ciptakanlah sholawat badar. Karena 5 tahun kemudian Indonesia akan ada gerakan PKI. Barang siapa yang membaca sholawat badar, maka akan aman dari gerakan tersebut. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah bi ahlil badri ya Allah. Itu diciptakan 1960. Makanya ulama nggak ada yang kena PKI. Yang kena ke PKI semua mereka-mereka yang tidak membaca sholawat tadi. Jahitan, Tambunan. Makanya orang yang nggak baca sholawat bahaya kena teroris. Maka kalian jangan anti sholawat, dirampok Zaimah. Sholawat ini luar biasa. Oh, saya mau biasa di luar jangan. Baca sholawat kepada baginda Rasulullah. Berkah kan sampai sekarang, makanya menyebar luas, tersebar, mengakar berkah daripada sholawat kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah sampai sekarang maka sholawat dibaca. Tadi sholawat nariyah. Sholawat apa tadi? Nariyah. Nih, ya, 2 versi. Sholawat nariyah ini diciptakan oleh Imam Qurtubi, tapi riwayat yang sahih diciptakan oleh Syekh Ibrahim bin Ahmad At-Tazi. Tazi itu nama kampung di Maroko. Maroko itu sebelah selatan Cimahpor begitu. Kidul. Maroko Bez, ya. Nah, ondei Maghribi itu nama kampung di Maroko. Nama kampung di Maroko. At-Tazi, Tazi. Ya, ketika dinisbatkan ya'an kayal kursi uzaduli nasab wa kuluma talihi kasruhu wajah. Tazi jadi At-Taziyu. Nama kampung At-Tazi jadi At-Taziyah. Ibrahim bin Ahmad At-Taziyah. Ta titiknya 2, zai titiknya 1. Nah, kenapa disebut An-Nariyah? Karena tak saking lamanya waktu tulisan pun pudar. Maka tak titik hilang 1 menjadi nun, zai titiknya hilang jadi ro, At-Taziyah jadi An-Nariyah. Maka dikenal dengan sholawat An-Nariyah. Kalau kalian ke Maroko nggak ada sholawat An-Nariyah, adanya At-Taziyah. An-Nariyah, Taziyah, Nariyah, Taziyah. Wah, PKK ya. Tapi kalau kita lihat sejarah nggak bakal ribut. Oh, ternyata Nariyah benar, Ataziyah. Maka keduanya dikerucutkan, kemudian dipahami Nariyah betul. Nariyah itu api. Jadi barang siapa yang membaca sholawat nariyah, semua hajatnya Allah akan kabulkan seperti cepatnya si jago merah alias api melalap rumah. Cepat hasil maksud. Makanya ketika dalam redaksi watubdo bihil hawa tunggu tak minta ke Allah, Allahumma rizukni Fortuner. Amin. Wasnu sirik. Terserah kalian mau mintanya apa, terserah. Jangan yang bawah yang minta Allahumma rizukni mio cet. Allahumma rizukni Fortuner anyar ngomong. Fortuner anyar. Tadi Fortuner tahun 2008. Fortuner anyar anu berat ke kanan, anu berat ke kiri dit. Yang lengkap doanya yang lengkap. Yang silakan. Karena akan dikabulkan oleh Allah cepat seperti cepatnya api melalap rumah. Sebutnya si jago merah. An-Nariyah benar, Ataziyah. Yang nggak benar itu yang nyalahin sholawat. Paham? Kalau kalian nggak senang silakan, tapi jangan paksa kami untuk memberhentikan sholawat. Ini adalah anniversary pertama. Insya Allah akan berkesinambungan berkelanjutan sampai hari kiamat. Udah bersatu, siap. Kalau pimiluan, gimana kapohon tadi bacaan pohon. Tapi sudah include, ini sudah include. Sama dengan warkop, warung. Padahal bukan kopi saja. Gorengan ada nggak? Ada. Rebus? Telur setengah matang? Di paru mah jablay nggak ada. Namanya warung. Include.
tahu include? Termasuk pakai pemuda aja masuk, apalagi tua gitu. Kadir kalau aing mah baper. RW masuk we. RW masih muda, RT apalagi. Luar biasa. Semua masuk. Sholawat itu nggak ada batasan umur, pokoknya unlimited edition. Nggak ada batasan umur. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak sholawat. Allah jadi bisa itu alhamdulillah para pemuda alhamdulillah. Nah terkait 40 hari awas jangan tertipu, jangan terkecoh dengan penggiringan opini kaum intoleran, kaum yang anti tahlilan. 40 harian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sambung 20 hari, sambung 40, sambung 100, sambung hao, sambung nanti setahun sekali 100.000 hari. Itu bukan ada tradisi Buddha dan Hindu, bukan. Sudah ada dilaksanakan oleh sahabat Rasul di zaman Rasulullah. Kalau di zaman Rasul nggak ada Buddha Hindu, nggak ada. Buddha Hindu cuma ada di India dan di Indo. Di Mekah nggak ada Hindu, nggak ada Gong Cipacoy, nggak ada Konghucu, nggak ada. Nasrani, Yahudi, Muslim. Sudah agamanya Majusi, penyembah api. Kalau sekarang tadi disebutnya di Jepang menyembah matahari, namanya agama Shinto. Agama non? Agama Shinto. Makanya si Jepang itu benderanya simbolnya matahari. Itu doangnya bulan. Lamun teh memakai drawing digambar untuk olok baterai. Cuma liu ya mah. Tambahan kolot tambah dia. Pemuda RW. Kalau terkasupkan include, pas beli pentin, mana rejoisnya guys aya. Bantuin uang ya. Sampo dan rejo, aya dina sampo kasupkeun bising kena kalau Haji Sari bising ada tuh kayak. Ada padahal masuk ya, bukan tradisi Hindu bukan. Ini memang banyak sebenarnya tradisi boleh, tasabuh menyerupai agama lain boleh, asal konteksnya atau substansinya diganti, dirubah. Ya, tradisi lamanya diganti, diisi dengan nilai-nilai banyak. Sholat Jumat itu awalnya Nasrani sama Yahudi. Nasrani hari Minggu, Yahudi hari Sabtu. Yang disebut dengan kebaktian. Kata Rasul, kok Nasrani Yahudi saja setiap minggu kenapa kumpul? Kenapa Islam gak kumpul? Maka dinamakan Jumat. Jumat itu perkumpulan. Maka Jumat itu mengadopsi daripada kebaktian yang awalnya oleh Nasrani dan Yahudi. Cuma caranya mereka haleluya, kita bismillah. Haleluya. Berapa bis? Diganti caranya jeung Islami. Manena masuk ke gereja pakai sepatu, kita ganti buka sendalnya. Pakai sendal jepit sering hilang, bacain sudah ke-8 kalinya. Banyak sendal jepit ditolong hampir 2 losin di masjid sampai sekarang nggak ada bangkainya. Nanti saya akan gebok sendal jepit. Jepit tiap ditaruh leungit hilang. Nu aya ngaranna saya. Nanti saya akan bacaan sudah ke-8 kali kasihan dong. Rek tega gini wae nyokot teh. Tapi nggak apa-apa, ini mau mending ya. Ahlus sunnah masuk masjid yang hilang paling rendah. Tapi kalau Wahabi masuk masjid, masjidnya hilang. Ajarannya hilang, wiridnya hilang. Salamannya hilang, maka kuatkan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ikutin ahlus salah wal gegabah, jangan. Ikutnya ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati kita pertahankan biar kompak, biar gede. Kalau bisa spanduknya tambah gede, 4 meter. Ajib deh. Luar biasa. Nah, tahlil kemudian diganti pembacaannya, tradisinya diganti, dirubah. Banyak. Podium. Itu tradisi orang pastur di gereja. Menara yang ada di masjid, menara kata santri itu isi makan. Awalnya dari narun itu api, manaratun tempat api. Jadi orang Majusi awal dulunya pakai menara, terus si apinya ditaruh di atas.
disembah sama orang Majusi. Nah, ketika ada salah satu pemimpin Majusi namanya Salman Al-Farisi, ya, Salman Al-Farisi, ya, Salman yang disebutnya grup Gobrek, Salman Al-Farisi. Nah, ini penghulunya, ini dedengkotnya, ini penjabatnya Al-Farisi. Ini biar enak gimana nih? Akhirnya kebiasaan Majusi diadopsi oleh Rasul. Cuma biasa api ditaruh di atas, disembah, dihilangkan. Si menaranya diambil, ditaruh di masjid. Akhirnya diganti si api oleh Bilal bin Rabah, muadzin Rasul, naik ke menara. Adzan. Budayanya diambil, tapi caranya dirubah, paham? Bukan tasabuh boleh. Akhir zaman dihilangkan muadzinnya, ditaruhlah toa. Modern. Awalnya memang penyembah api, menara boleh, menara banyak. Puasa Asyura tradisi orang Yahudi. Boleh, asal diganti. Nah, ketika Wali Songo datang ke Indonesia, ada salah satu budaya nih, Hindu misalnya, ketika keluarganya meninggal, dia tuh suka berkumpul di rumah duka, main gaple, main remi, mabok, setel MP3, dangdut koplo. Mabok, ngumpul doang, ngumpul. Woi, kopdar, kopi sampai modal. Nah, akhirnya budaya kumpulnya itu diambil. Cuma caranya sama Wali Songo diambil al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya, melestarikan tradisi lama mengganti dengan yang lebih baik. Ketika keramik ini terjangkit atau dihinggapi tai ayam, jangan dibongkar keramiknya, tai ayamnya hilangkan. Paham? Ketika gigi kotor, jangan dirontokkan giginya, tapi giginya Paham maksud saya? Kalau nggak S2 nggak ngerti. Minimal S2, SD SMP. Paham? Nah, tradisi kumpulnya diganti. Roba dengan muludan, roba dengan tahlilan, baca tahmid, baca zikir, baca sholawat, maka sholawat masuk dalam tahlilan. Baca hauqala, la haula, baca Quran dan lain-lain. Kok nyebutnya enggak, kita muludan yuk, tahlilan yuk, salawatan yuk, tahmid bila teuing olok baterai. Makanya bab taglib, bab intiqta. Jadi tahlilan include termasuk di dalamnya. Kalau baca Quran full satu khataman, kasihan orang Hindu baru memeluk Islam, dicari hadisnya sama Wali Songo, apa kira-kira ya? Oh, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka sama pahalanya dengan mengkhatamkan maka sampai sekarang tahlil itu baca kulhunya 3 kali. Oh, bugono, oh. Ayo ka mana wae atuh. Jadi memang seperti itu awalnya, maka diadopsi sampai sekarang lah. Jadi tahlil itu memang sudah ada, apalagi bersedekah, bukan membebankan ya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa tahlilan bukan pesta kematian, justru bersedekah, wujud nyata. Ini sebagai manifestasi wujud nyata kecintaan seorang keluarga terhadap orang yang meninggal. Maka bersedekah makanan. Bersedekah makanan, ini dikasih, itu dikasih dan lain-lain. Tujuannya adalah karena untuk menambah doa, karena doa Rasul, hadis Rasul. Ad-du'a wal hadiyah, ad-du'a was-shadaqah hadiyatun ilal mayyit. Doa dan sedekah itu adalah hadiah buat mayit. Jadi nggak ada yang salah dengan tahlilan, nggak ada. Kumpul RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 berkah tahlilan, buktinya kumpul. Nggak ada yang perlu disalahkan. Ya, kalau kalian, dan tradisi tahlilan pun berbeda. Para habaib cuma sampai 3 hari. Jangan aneh nih, habaib cuma 3 hari tahlil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak ada habaib. Memang kata Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatul Zin seperti itu. Di Jakarta sebagian tahlil 3 hari. Yang diambil hari ke-1, ke-3, ke-7.
Di kita 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lebih canggih lagi Cimampar 1 sampai 8. Lebih kaya. Alhamdulillah. 8 hari. Alhamdulillah. Dari mulai Saiyo, ya Trio, Salero Bundo, Lamot Tajumbo, sampai semua disuguhin buat sedekah kepada ahli kubur. Dari mulai restoran Tegal Bahari garis miring war, Saiyo, Trio, Salero Bundo, wah semua diambil. Paham? Nih. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu ormas. Ada satu ormas yang pemimpinnya Kiai Ahmad Dahlan. Ketika beliau mengatakan kalau kalian tidak sanggup tahlilan, yo diganti. Beliau mengatakan seperti itu. Kalau memang keramik ini dihinggapi tai ayam, maka jangan dibongkar keramiknya, tapi tai ayamnya dihilangkan. Maksudnya ketika kalian tidak bisa menyuguhi dengan yang mahal, yang sedang 20.000 per box, maka ganti dengan Tegal Bahari yang cukup 10.000. Jangan sampai tahlilan dihilangkan begitu. Kalau memang gak mampu, ya sudah air saja. Abdul sodakoh al-ma'u. Yang paling utama sedekah adalah air. Tahlil air saja gak apa-apa. Tapi mungkin para jamaah setelah tahlil, woi bungkrong. Bisa. Kata jamaah emang gua akuarium apa? Tapi sebenarnya nggak masalah. Ngan tradisi berjalan. Maka Imam Ibnu Aqil dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah la yambagi al-khuruj an adatinas illa fil haram. Sepatutnya kita tidak keluar dari kebiasaan wilayah setempat kecuali kebiasaan tersebut adalah haram. Kecuali haram, kalau masih makruh atau masih diperselisihkan nggak usah dihilangkan. Ya, terus lanjut. Maka di Cimapar terus kapanpun Ahlus Sunnah akan terus bertunas. Kos cau mati 1 tumbuh 1000. Itu kan obat. Bahasa. Saya belum pernah lihat ada pohon pisang tumbuh 1000. Itu kan kiasan, itu kias. Sama kayak abri begitu. Mati 1 tumbuh. Makanya semboyan abri apa? Naik tanpa persiapan, turun tanpa kehormatan. Gaul tuh jeung abri gaul. Bahaya. Makanya kumat cukup lah ya, sudah saatnya kita sudah untuk